Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita. Mari datang dengan sukacita di hari yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami ada sampai hari ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yes. Kau telah datang bagi kami, Tuhan. Selamanya kami mau menyenangkan-Mu, Allah Juru Selamat kami, yang turun datang ke dunia, berkorban bagi setiap kami. Lebih dari segalanya, Tuhan, biar kami menyenangkan-Mu, Bapa. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Sampai selamanya, Tuhan, biarlah kami menyenangkan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu, Bapa. Dengan takut berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersukacita di dalam momen Natal 2020 ini. Tentu tahun-tahun 2020 di bulan Desember kita biasanya sudah mendengar hiruk pikuk lagu-lagu Natal disetel di mal-mal, di hotel, dan berbagai ornamen Natal sudah terpasang begitu rupa dan sangat menakjubkan. Tetapi karena kondisi pandemi COVID-19 ini, tentu momen Natal yang kita rindukan bersama mungkin untuk tahun 2020 di bulan Desember ini agak sedikit berbeda. Tentu kita tidak lagi merayakan Natal dalam kumpulan yang banyak atau masa yang banyak. Biasanya ada gereja-gereja besar menyewa stadion utama atau Gelora Bung Karno untuk merayakan Natal. Demikian juga di PRJ Pekan Raya Jakarta ada beberapa hall disewa untuk merayakan Natal. Tetapi hari ini gereja-gereja yang besar pun tidak merayakan Natal dengan kerumunan masa yang banyak karena kita tetap harus menjaga protokol kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19. Perlu kita sadari bahwa hal inilah memberikan warna atau momentum yang berbeda di dalam merayakan Natal. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan dengan satu pertanyaan bagi Bapak Ibu dengan suasana seperti ini. Apa ruginya kita mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Tentu jawabannya tidak ada ruginya. Tetapi ternyata pertanyaan sederhana ini sebenarnya tidak sederhana. Kenapa? Buktinya tidak banyak orang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Kalau tidak banyak orang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, maka hal ini membuktikan terdapat banyak pikiran, banyak orang terdapat dugaan bahwa mengikut Tuhan Yesus itu tidak ada untungnya. Bahkan dianggap kurang menguntungkan. Orang-orang yang memiliki pikiran seperti ini biasanya mereka menganggap mengikut Tuhan itu sesuatu yang dianggap ruwet, kompleks, bahkan sangat melelahkan. Hal ini mengingatkan kepada kita, ternyata banyak orang tidak sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan Yesus dengan serius. Hal ini pun ketika di masa Tuhan Yesus hidup, sebagian orang bahkan menolak bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dan rasul pada waktu itu. Sekarang kita hidup di zaman postmodern, di zaman akhir. Tentu sebagai orang percaya kita sudah memiliki kelengkapan yang sempurna Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Seharusnya itu sudah memberikan goresan atau makna siapakah Yesus yang sesungguhnya. Kalau kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tentu kita mau mengiring Dia apapun resiko dan pertaruhannya. Tetapi kalau kita jujur melihat orang ke gereja itu hanya pada saat-saat tertentu, tidak setiap minggu, seperti pada momen kenaikan Yesus ke sorga, pada hari Paskah, kemudian pada hari Pentakosta, bahkan Natal. Itu pun hanya beberapa kali. Banyak orang tidak mengikut Tuhan Yesus Kristus karena mereka bukan sebenarnya tidak mau mengikut. Mereka berusaha menunda.
Mereka berpikir bahwa mengikut Tuhan Yesus itu bisa ditunda. Padahal untuk mengikut Tuhan Yesus itu kita harus punya komitmen atau tekad yang bulat. Tidak bisa sambilan. Sama seperti seseorang tidak bisa menunda untuk makan siang. Karena pada jam siang pasti perut kita pun sudah memberikan signal bahwa kita butuh nutrisi untuk tubuh kita. Demikian juga kalau kita mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tentu di dalam jiwa kita itu ada rasa kehausan. Banyak orang hari-hari ini kalau kita melihat di zaman filsafat modern ini, bahkan ada yang menganggap mengikut Tuhan Yesus itu tidak perlu, bahkan dianggap tidak berguna. Pikiran seperti ini benar-benar adalah pikiran yang sesat dan membuat manusia menjadi bodoh di hadapan Tuhan, dan orang-orang yang demikian pada akhirnya akan dibinasakan. Bisa saja di antara jemaat yang datang ke gereja berpikir dengan ragu dan bertanya dalam hatinya, apa untungnya mengikut Tuhan Yesus? Sementara dia melihat orang yang tidak mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, hidupnya biasa saja, bahkan aman-aman saja. Tidak ada perbedaan. Mungkin kelihatannya hari ini tidak ada perbedaan, dan kita merasa aman dengan kehidupan kita selama ini. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang terkasih, di momen Natal 2020 ini, kita jangan sampai berpikiran seperti orang-orang yang menganggap mengikut Tuhan Yesus itu tidak perlu, bahkan tidak penting. Sebab orang-orang yang demikian pada akhirnya akan binasa. Mereka akan menyesal bahwa mengikut Tuhan Yesus sebenarnya justru adalah keuntungan di atas segala keuntungan, karena suatu hari kita akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Oleh sebab itu, kalau kita mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tentu kita harus memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Di dalam Injil Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus adalah mekanisme tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat tentu memiliki dorongan untuk memiliki rasa lapar ini. Tentu hal ini merupakan analogi yang menunjukkan mekanisme yang normal di dalam kehidupan rohani seseorang. Kalau orang yang memiliki kerinduan akan Tuhan, pasti ditandai hatinya haus dan lapar akan Tuhan. Dan lapar akan Tuhan inilah yang menunjukkan seseorang memiliki komitmen atau kebutuhan yang kuat dan mendesak terhadap sesuatu. Dalam hal ini adalah kebenaran yang menjadi kebutuhannya. Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kebenaran yang telah kita terima dalam hidup kita harus benar-benar kita goreskan dalam hati kita. Kita hidupi, kita jalani, kita hayati, bahwa kebenaran itulah yang bisa mengubah seluruh perjalanan kita. Dengan kebenaran yang kita pahami, akan terbangun sikap rasa lapar dan haus akan Tuhan. Orang yang lapar dan haus akan Tuhan, dia tidak pernah puas dengan apapun selain dia merasa membutuhkan Tuhan lebih dari membutuhkan apapun. Setiap manusia pasti membutuhkan makanan dan minuman sebagai kebutuhan untuk menentukan kehidupan tubuhnya. Demikian pula Tuhan menjadi kebutuhan utama di dalam kehidupan rohani kita. Lapar dan haus akan kebenaran artinya orang merasa membutuhkan Tuhan dan memerlukan Tuhan.
Orang yang biasa membutuhkan Tuhan adalah orang-orang yang pasti menyediakan dirinya pergi ke gereja. Dia pasti berdoa, dia pasti membaca Alkitab, dan seterusnya. Jangan sampai kita tidak menyediakan diri, tidak pernah membaca Alkitab. Saya pernah membaca salah satu ilustrasi. Seorang hamba Tuhan diundang ke rumah jemaat, diundang makan. Ketika makan, terjadi percakapan di antara hamba Tuhan dengan jemaat tersebut. Percakapan itu pasti hangat sekali. Tetapi jemaat itu berniat memberikan 50 euro kepada pendeta tersebut. Tetapi selesai percakapan dan seterusnya, akhirnya pendeta itu pun pulang. Kemudian si suami istri itu melihat, kok 50 euro yang kita mau kasih ke pendeta ini, uangnya kita taruh di meja, kok tahu-tahu raib. Akhirnya kedua jemaat ini sebagai suami istri ini, dalam tanda kutip, dia mencurigai bahwa pendeta tersebut telah mencuri 50 euro yang akan diberikan kepada hamba Tuhan tersebut. Dan mereka akhirnya memiliki luka yang dalam terhadap pendeta. Mereka marah. Mereka tidak pergi ke gereja lagi, di mana digembalakan oleh pendeta ini dengan sengaja. Bahkan tidak ada komunikasi lagi dengan pendeta tersebut, karena mereka sudah memiliki asumsi pendeta tersebut adalah seorang pencuri. Setelah hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampai memasuki bulan yang ketiga, waktu suatu hari mereka ketemu di tengah jalan. Akhirnya si jemaat itu sengaja berkata, "Halo, selamat siang Pak Pendeta, apa kabar?" "Kabar saya baik, bagaimana dengan kalian?" "Baik." "Pak Pendeta tahu gak, kami ini sudah sejak Pak Pendeta ke rumah kita sampai hari ini, kami tidak pernah lagi mengunjungi rumah Pak Pendeta." "Oh iya, saya tahu. Kenapa Pak Pendeta tidak mencari kami? Saya pikir kalian itu kan sudah dewasa." Sudah dewasa. Dan rupanya jemaat itu berkata, "Pak Pendeta, uang 50 euro yang kami taruh di meja ini, yang akan kami berikan kepada pendeta, begitu hari itu raib. Padahal pada hari itu tidak ada tamu lain selain Pak Pendeta sendiri." Pak Pendetanya menjawab, "Uang 50 euro itu saya masukkan ke dalam Alkitab. Takut ketumpahan air. Dia selipkan di dalam Alkitab." Rupanya pasangan suami ini sudah hidup mencurigai pendeta, bahkan hidup dalam penderitaan karena sudah memiliki persepsi yang berbeda, persepsi yang salah terhadap hamba Tuhan ini. Dan selama 3 bulan itu juga mereka rupanya tidak pernah membaca Alkitab. Coba kalau mereka membaca Alkitab, mereka tidak akan berlarut-larut dalam masalah itu. Masalahnya mereka tidak pernah membaca Alkitab. Baru setelah ketemu dengan pendeta, pendetanya kasih tahu uang 50 euronya ini ada di dalam Alkitab. Akhirnya ketika mereka pulang, mereka melihat ternyata 50 euro itu ada di dalam Alkitab. Betapa malunya mereka dengan hamba Tuhan itu. Tentu hal ini menunjukkan bahwa dia itu tidak sungguh-sungguh merindukan dan haus akan Tuhan. Dan orang-orang demikian ini banyak. Demikian itu banyak. Pada kesempatan ini ayo kita mau belajar mengingini Tuhan.
dan membutuhkan Tuhan lebih dari segala kebutuhan kita, maka di dalam hati kita akan tumbuh sikap mengasihi Tuhan. Banyak orang tidak mengasihi Tuhan sebab mereka memang tidak menginginkan Tuhan. Kalau seseorang tidak merasa membutuhkan Tuhan, maka tidak mungkin ia bisa mengasihi Tuhan. Kalau saya misalnya punya keluarga, sayang sama istri dan anak, karena saya menganggap mereka bagian hidup saya, mereka begitu penting. Dan apapun saya pertaruhkan untuk mereka, karena saya mengasihi dan mencintai dia. Tetapi kalau kita tidak mengasihi dia, berarti ada sesuatu yang salah. Demikian juga kalau kita tidak mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan karena merasa tidak membutuhkan Tuhan, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Seseorang yang berusaha atau belajar untuk membutuhkan Tuhan pasti akan bertumbuh di dalam sikap mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab mencatat mereka adalah orang yang pasti Tuhan berkati. Seringkali kita ke gereja supaya Tuhan berkati. Tetapi sikap kita sendiri sebenarnya tidak menunjukkan kita benar-benar mengasihi Tuhan. Justru kalau kita ingin diberkati, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Dia lebih dari apapun dan siapapun. Sebab tidak ada yang kita butuhkan selain Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dalam ayat ini Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan menganugerahkan berkat-berkat-Nya. Bahkan berkat-berkat yang tidak pernah kita alami atau kita miliki sebelumnya. Ini adalah berkat yang tidak terduga, berkat yang dahsyat. Ini adalah keuntungan yang luar biasa kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berkat apa saja yang terkandung dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 tadi. Untuk membahas ini kita harus melihat di dalam Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Di dalam Mazmur 23 tentu ayat ini sudah menjadi ayat yang favorit dan sudah kita kenal, yang intinya Tuhan adalah gembalaku. Saya akan bacakan Mazmur 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Perikopnya, Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dari ayat-ayat yang kita baca ini ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Minimal dalam Mazmur 23 ayat pertama sampai ayat ke-6 ada 6 berkat. Bapak Ibu ingin diberkati? Pasti jawabannya angkat tangan. Tidak ada manusia yang tidak ingin diberkati. Apalagi di dalam momen Natal ini. Saya percaya kita rindu diberkati Tuhan. Katakan amin. Pasti kita rindu diberkati. Supaya kita diberkati, kita bisa menjadi efektif dan kita bisa mengawal pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Dia. Ada berkat. Berkat apa saja? 1, berkat jasmani.
Tuhan menjanjikan kita akan diberkati dengan berkat jasmani. Yang kedua adalah berkat jiwa. Berkat jiwa itu kita akan memiliki damai sejahtera yang melampaui akal budi manusia. Yang ketiga, ada perubahan karakter. Yang keempat, Tuhan menyertai kita sekalipun di tengah persoalan, di tengah masalah yang kita hadapi. Yang kelima, Ia menyediakan hidangan di hadapan lawan, yaitu firman dan Roh Kudus. Yang keenam, kita akan pulang ke rumah Bapa di sorga, yaitu LB3. Itu berkat abadi. Inilah 6 berkat. Untuk itu saya akan membahas satu persatu dari berkat tersebut. Berkat yang pertama, berkat jasmani. Rumput yang hijau melambangkan pemenuhan kebutuhan jasmani. Tuhan itu sebagai gembala agung, Dia menuntun domba-dombanya ke padang yang berumput hijau. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Dia, Tuhan berbicara, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Kita akan diberkati. Di dalam Filipi 3:19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut segala kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat ini, segala sesuatu. Kalau segala sesuatu berarti termasuk kebutuhan jasmani. Burung pipit di udara saja Tuhan pelihara. Bunga bangkung Tuhan dandani. Apalagi kita. Setiap kita itu pribadi yang berharga. Kita pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan dalam Matius 6, Bapakmu di sorga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Waduh, kita bersyukur punya Allah yang maha tahu, yang akan memenuhi kebutuhan kita. Tetapi masalahnya, kita harus menjadi orang yang harus bisa dipercayai Tuhan. Sudah pasti Tuhan memberkati kita. Masalahnya, bisa gak kita jadi orang dipercayai Tuhan? Orang dipercayai Tuhan itu apa? Kita harus kerja keras. Harus kerja keras. Orang ingin diberkati tapi gak pernah kerja keras. Udah doa. Dia pokoknya doa saja. Bangun jam 12 siang. Sementara orang udah bekerja, bangun pagi-pagi, pulang larut malam. Dia bangunnya siang. Setelah itu Tuhan berkati. Tuhan gak bisa berkati orang model begini. Terus yang kedua, harus jujur. Kita harus jujur. Kejujuran itu harta yang tak ternilai. Jangan sampai karena sesuatu kita berbohong. Kita harus punya integritas, kejujuran. Biasanya ada perusahaan, waduh, bos nih, biasanya suatu hari kan pernah masuk di media seorang boy room, ada seorang pengusaha uangnya ketinggalan di kamar kecil. Sebagai seorang boy room ini, waduh, udah pasti sangat membutuhkan uang. Pekerjaannya aja, gajinya aja pasti UMR. Tetapi karena dia jujur, dia kembalikan uang tersebut. Kita lihat. Nah, itu jujur. Terus apalagi? Meningkatkan kualitas diri. Kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Prestasi kita, keunggulan kita. Dengan rajin belajar bagi yang masih sekolah. Kerjakan tugas dengan baik. Itu juga bagian dari melayani Tuhan. Bahkan suka mengalah. Ya, kita harus mengalah. Tentu jangan kita berharap orang-orang sekitar yang kita, teman-teman kita, sahabat kita bisa memahami kita. Kita pasti ada seleknya. Pasti ada ketidakcocokannya. Nah, kita belajar ngalah. Terus kita harus setia di dalam pekerjaan yang kita percayakan. Terus yang penting, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai umumnya orang diberkati Tuhan dengan berkat melimpah. Yang tadinya miskin, hidupnya susah, dia berdoa sama Tuhan dan seterusnya, rajin dan seterusnya. Kemudian Tuhan berkati dengan berkat-berkat jasmani. Kawin lagi. Kan ada yang begitu. Kasihan.
Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang pasti nanti akan menyesal. Bahkan kalau orang udah punya niat begini, kalau aku kaya nanti aku kawin lagi, Tuhan tidak akan berkati. Sebab orang yang demikian tidak bisa dipercayai Tuhan. Kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan, kita tidak perlu khawatir untuk hidup dalam kemiskinan. Kita tidak perlu khawatir hidup dalam kemiskinan. Sebab Tuhan pasti menopang, pasti memelihara kita dengan berkat-berkat-Nya. Waduh, kalau kita percaya Tuhan memberkati kita, kita nggak perlu takut. Nah, sekarang berkat yang kedua kita harus lihat adalah berkat damai sejahtera. Kita akan memiliki damai sejahtera yang melampaui akal budi manusia. Nah, ini kebutuhan jiwa yang luar biasa. Ini kebutuhan jiwa yang luar biasa. Orang kadang-kadang punya harta banyak, punya pangkat, kedudukan dan seterusnya, tapi batinnya itu gelisah karena tidak menemukan Tuhan. Kalau orang yang menemukan Tuhan, dia pasti memiliki damai sejahtera yang melampaui akal budi manusia. Sebab Yohanes 14:27, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi kalau kita memiliki damai sejahtera Tuhan, kita bisa tetap tenang sekalipun di tengah badai. Waduh Bapak Ibu, sebenarnya kalau dengan kita ibadah secara tatap muka, apalagi di momen Natal ini, saya bisa menyapa Bapak Ibu. Karena apalagi sekarang apalagi rekaman online dibatasi waktu dan seterusnya. Yang ketiga, perubahan karakter atau pembentukan karakter. Dalam Mazmur 23:3 dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun di jalan yang benar artinya ia membawa kita kepada kebenaran. Kebenaran di sini adalah tingkah laku kita. Kebenaran itu berkaitan juga dengan perbuatan kita. Disitulah kita akan diubah watak dan karakter kita oleh Tuhan. Seperti yang Tuhan kehendaki agar kita menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kita diubahkan. Dulu kita tabiatnya jelek, suka berantem, tidak mau mengalah. Sekarang setelah kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus menunjukkan keagungan sebagai bangsawan surgawi. Berkat yang keempat, ada penyertaan Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita di keadaan yang sulit sekalipun. Sebab di dalam ayat dalam Mazmur 23:23 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, di sini menunjukkan di lembah kekelaman pun Tuhan menyertai kita. Memang kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati masalah-masalah yang sulit. Tetapi ada penyertaan Tuhan. Gada dan tongkat gembala itu merupakan gambaran pelindungan Tuhan atas orang-orang yang Tuhan kasihi. Dia berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Seperti bangsa Israel yang disertai Tuhan. Keluar dari Mesir ke Kanaan. Tuhan banyak menyatakan tanda-tanda heran dan mujizat. Bahkan laut Teberau pun dibelah oleh Tuhan. Sehingga bangsa ini bisa berjalan di tengah lautan. Sementara tentara Firaun ditenggelamkan. Itu bukti penyertaan Tuhan di tengah kesulitan. Demikian juga pasti ada jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita hari ini mengalami masa-masa yang sulit, jangan kita mencurigai Tuhan. Kita tetap menaruh percaya, pengharapan kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Berkat yang kelima, hidangan di hadapan lawan. Tuhan memberikan firman dan Roh Kudus. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Apa yang dimaksud dengan minyak dan piala di sini? Di sini kita melihat di ayat 2 Tuhan sudah menyediakan rumput yang sekarang juga menyediakan hidangan. Tentu ini bukan hidangan biasa. Tetapi ini berbicara tentang pelengkapan atau senjata. Seperti yang dikatakan di hidangan di hadapan lawanku.
Hidangan di sini adalah firman atau pedang roh di dalam Efesus 6 ayat 17. Firman Tuhan itu adalah kekuatan. Firman Tuhan adalah kekuatan untuk melawan kuasa kegelapan. Untuk itu seseorang harus terus-menerus mendengar firman, belajar firman dengan baik. Sedangkan minyak ini berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita kuasa agar kita menjadi saksi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Dan piala itu adalah simbol atau lambang dari kemenangan. Tuhan telah menyediakan piala bagi kita, artinya Tuhan menyediakan kemenangan kalau kita memiliki firman dan Roh Kudus. Peperangan melawan kuasa kegelapan adalah pergumulan yang tiada henti. Tetapi Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita kalau kita sungguh-sungguh mempersenjatai diri kita dengan firman Tuhan dan Roh Kudus, maka kita akan meraih kemenangan. Tanpa firman dan Roh Kudus kita tidak bisa. Kita menjadi tawanan dosa. Oleh sebab itu banyak orang yang hidup dalam tawanan dosa karena mereka tidak menghidupi firman dan tidak memiliki Roh Kudus. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita, kita mau berubah. Kita berdamai, kita minta ampun. Biar di Natal ini kita mengalami pembaharuan dan kemerdekaan dari ikatan dosa. Sebab Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia telah lahir, dia telah mati, bahkan dia telah bangkit. Sebelum dia datang kembali, kita dibaharui agar kita menjadi manusia Allah. Yang terakhir, berkat kekal, kita akan dipersiapkan rumah abadi. Dalam Yohanes 14 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan Yohanes 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Disinilah berkat. Kita akan disediakan rumah abadi. Oleh sebab itu di momen Natal ini saya mengajak kita introspeksi diri, kita ingin menerima berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Dan LB3 akhirnya menjadi berkat abadi bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sebagai gembala jemaat yang Bapak Ibu terkasih, saya dan keluarga besar beserta pengurus dan aktivis mengucapkan selamat Natal 2020 dan Tuhan Yesus memberkati. Biar damai sejahtera Tuhan yang melampaui budi manusia memelihara hati pikiran kita. Kita akan memasuki perayaan Natal. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Mungkin kita akan menyanyikan Malam Kudus di momen Natal ini. Oke, kita doa ya. Kita doa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah mendengar kebenaran-Mu. Di momen Natal ini Tuhan, kami mohon maaf dan ampun sepanjang 2020 yang telah kami lalui. Dan selama seminggu ke depan kami akan memasuki tahun yang baru. Oleh sebab itu kami mohon ampuni segala dosa kesalahan kami. Baharui hidup kami Tuhan agar kami menjadi manusia baru. Agar kami sungguh-sungguh mau mengikut Engkau pada kesempatan ini. Dan kami mau menerima berkat yang Kau janjikan. Sebagai respon kami pribadi yang mengasihi Engkau.
Tuhan, kami serahkan hidup kami dan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Terutama tubuh jiwa roh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami di acara Natal ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasih. Di momen Natal ini kami ingin memberikan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, dan Tuhan berkati mereka yang juga belum dapat memberi. Penyertaan pelindungan Tuhan atas mereka semua. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah segala berkat kasih anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. sunyi senja